Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, ada rumor yang menghebohkan di pasar modal kita, yaitu terkait rencana aksi merger antara Smartfren dengan Moratel Indo, yang berakhir pada keberhasilan Smartfren mengakuisisi Moratel lewat anak usahanya. Dan di video kali ini, saya bukan membahas hal tersebut, melainkan terkait dengan aksi IPO yang akan dilakukan oleh PT Mora Telematika Indonesia (Tbk) dengan kode tiker MORA. Moratel ini sudah berdiri sejak 22 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2000, dengan kantor pusatnya terletak di Jalan Panataran, Jakarta. Untuk kegiatan usaha utamanya, yaitu bergerak di bidang telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, dan jasa interkoneksi internet. Lalu untuk saham yang ditawarkan ke publik, yaitu sebanyak 26,1 juta lot, dengan rentang harga 368 sampai dengan 396 per lembarnya. Sehingga Moratel ini berpotensi meraup dana sebanyak 960 miliar sampai dengan 1 triliun lebih. Sedangkan yang akan bertindak menjadi underwriter-nya pada IPO Moratel ini, yaitu PT Sucor Sekuritas dan PT BNI Sekuritas. Untuk kali ini nggak terlalu saya bahas mengenai underwriter-nya, karena kalau IPO jumbo itu, pengaruh dari underwriter tidak terlalu besar. Dan rata-rata mereka bakal langsung melepas sahamnya ketika hari pertama listing. Jadi yang paling berpengaruh pada IPO jumbo ini menurut saya adalah minat dari investor itu sendiri terhadap si perusahaan yang akan IPO. Tetapi kalau kalian tetap mau tahu mengenai track record dari kedua sekuritas tersebut, kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas. Saya lanjut ke rencana penggunaan dana IPO-nya, di mana sebanyak 85% akan digunakan untuk keperluan investasi, dan sisanya sebesar 15% digunakan untuk kebutuhan modal kerja serta kegiatan umum usaha perseroan. Kalau menurut saya ini bukan masalah teman-teman, bahkan bagus malahan. Digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, sehingga nantinya bisa berdampak pada peningkatan pendapatan dan laba bersih perseroan. Lalu selanjutnya ke bagian laporan posisi keuangan dari perseroan. Kalau kita lihat di sini, secara total asetnya selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dan peningkatan ini cenderung berasal dari sisi ekuitasnya, yang juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk sisi liabilitasnya malah stagnan. Bahkan kalau diperhatikan secara detail, ini malah menurun liabilitasnya. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, liabilitas perseroan ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi, kalau kalian bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama, maka kalian akan menemukan sebagian dari perusahaan tersebut juga memiliki liabilitas yang cukup mengkhawatirkan juga. Lagi pula, walaupun total liabilitasnya ini lumayan besar, tetapi ini didominasi oleh liabilitas jangka panjang. Dan menurut saya yang berbahaya itu apabila ada perusahaan yang memiliki liabilitas yang besar dan didominasi oleh liabilitas jangka pendeknya. Ini yang menurut saya patut untuk diwaspadai. Teorinya, karena perusahaan harus melunasi liabilitas jangka pendek tersebut, solusi cepatnya yaitu dengan menjual asetnya. Menjual aset tentu akan mengurangi pendapatan. Pendapatan berkurang, kemungkinan besar laba bersih juga berkurang. Apabila labanya turun, tentu akan mengurangi minat investor, yang nantinya juga akan berdampak pada turunnya harga saham perusahaan tersebut. Selanjutnya kita coba lihat mengenai kinerja dari perseroan. Kalau kita perhatikan pendapatan dan laba bersih dalam 3 tahun terakhir, ini sangat stabil teman-teman. Artinya pangsa pasar dari perseroan ini sudah jelas teman-teman. Dan nampaknya IPO perseroan ini bukan abal-abal. Maksud saya, perseroan ini memang berniat IPO untuk meningkatkan kinerja usahanya. Karena ada beberapa IPO yang menurut saya itu benar-benar kurang layak untuk IPO. Dan berpotensi juga akan merugikan investor, tetapi masih diizinkan untuk IPO. Perusahaan yang bagus saja kadang bisa merugikan, apalagi yang kurang bagus. Saya tidak menyebutkan nama emitennya, tetapi mungkin kalian sudah paham lah mana perusahaan yang memang berniat IPO untuk ekspansi usaha dan mana perusahaan IPO yang hanya berniat untuk menjual sahamnya saja dan mendapatkan keuntungan secara instan.
Lalu kalau dihitung valuasi perseroan menggunakan harga penawaran tertingginya, baik untuk tahun 2021 dan estimasi tahun 2022, ini PER dan PBV-nya tidak jauh berbeda. Untuk PER-nya ada di 12, sekian, serta PBV-nya ada di 1, sekian. Dan kalau dibandingkan dengan rata-rata industri di sektornya, maka valuasi dari perseroan ini bisa dianggap masih murah. Sedangkan kalau dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama, ini silakan kalian tentukan sendiri, mau dibandingkan dengan emiten yang mana. Sudah saya lampirkan PER dan PBV dari masing-masing emiten. Saya langsung lanjut ke bagian kesimpulan. Kalau menurut saya pribadi, Moratel ini bisa dibilang layak untuk diinvestasikan. Alasannya tentu dikarenakan kinerjanya yang sudah tergolong stabil dalam 3 tahun terakhir, kemudian valuasinya yang masih tergolong murah, serta prospek usahanya yang baik ke depannya. Untuk permasalahan liabilitasnya tadi, ini sudah saya bahas sebelumnya. Dan menurut saya hal ini masih bisa dimaklumi. Dengan catatan, kita harus tetap pantau laporan keuangan perseroan per kuartalnya jika berniat untuk investasi. Ini wajib dilakukan untuk investor. Sedangkan bagi kalian yang hanya ingin memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya perkiraan untuk bisa arah pada IPO Mora kali ini agak sulit teman-teman. Dan semoga saja perkiraan saya ini meleset. Alasan saya mengatakan hal tersebut yaitu yang pertama, karena IPO ini adalah IPO jumbo. Kemudian yang kedua, kemungkinan underwriter-nya juga akan langsung menjual di hari pertamanya listing. Lalu yang ketiga, jumlah lot yang ditawarkan ini lumayan banyak jika dibandingkan dengan IPO lainnya. Dan yang terakhir, apabila IPO Mora ini berbarengan dengan IPO lain, maka hal ini juga tentunya akan berdampak pada minat para IPO hunter. Apalagi bareng emiten IPO yang lebih berpotensi untuk arah, maka bisa jadi mereka akan mengalihkan dananya ke IPO tersebut dibandingkan ikut IPO-nya Mora. Oke, mungkin ini saja pembahasan saya mengenai IPO Mora. Tetap ingat kalau ini merupakan pendapat pribadi saya saja, bukan merupakan sebuah acuan untuk membeli atau tidak membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.